Ingkang kula hormati Bu Ngatinah selaku Sohibul Bait, Sohibul Hajat. Ingkang kula hormati ugi Bapak-bapak pendamping jamaah Izzatul Ummahat. Ingkang kula hormati ugi bapak-bapak bintang tamu enten Pak Hantoko kali Pak Sopon niki kula dereng tepang jane akrab ning ora arti jenenge. Ingkang kula hormati ugi ibu-ibu jamaah Izzatul Ummahat ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing acara dalu menika. Ingkang semindah monggo kita sedaya sami ngaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kenikmatan dumateng kita sedaya ingkang arupi nikmat iman, nikmat Islam, ugi nikmat sanesipun. Katite wonten ing dalu menika kita sedaya saged makempal wonten mriki kanthi keadaan sehat wal afiat. Sholawat ugi salam mugi-mugi tansah katuraken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi sedaya keluarganipun, sahabat-sahabatipun, pengikut-pengikutipun. Mugi-mugi kita sedaya ingkang sami rawuh menika benjang badhe pinaringan syafaatipun wonten ing yaumil kiamat mangke. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang berbahagia, janjenipun kula mboten siap amargi kula kinten Pak Samto. Tapi gandeng mriki enten lehan kula nggih purun, iki tantangan tersendiri enten lehan niku. Mbok menawa kali ini lehan percaya kalih kula. Mboten maido meleh. Wis entuk terbang saiki. Dhewe cek corona untuk terbang. Nggih, amargi niki nggih musim Jawa. Kula gadhahi bahan niki nggih nglajengaken melih kisah. Kala riyen nika kula kisah tentang laki-laki ahli surga ingkang dipun tulis dadi ahli surga mung gara-gara duwe amalan istimewa nggih menika mboten seneng prasangka buruk kalih tiyang sanes. Terus mboten dengki kalih anugerah ingkang dipun paringaken Allah dumateng tiyang sanes. Terus dipun lajeng kisah melih laki-laki sakti yang takut istri wonten dalemipun Bapak Super kala wingi nika. Ingkang kesimpulanipun menawi kita menika angsal kesulitan, angsal musibah atau menghadapi sesuatu yang kita tidak suka, tapi kita sabar, ikhlas, tetap tawakal, maka Allah akan memberikan kemudahan yang lain. Nah, wonten dalu menika kula nggih ajeng kisah melih. Kisahe nggih laki-laki melih karena ya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu bertanggung jawab pada perempuan. Maka ya motivasi itu ya kebanyakan laki-lakinya atau suaminya. Kali ini saya akan menyampaikan kisah laki-laki yang doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Ini untuk melanjutkan yang telah disampaikan Mas Sustresno dulu tentang doa yang tertolak. Karena kita itu kebanyakan nek ndonga pinginnya sing heboh-heboh, pingin sing elok-elok. Tapi ra sembodo. Ngomong Pak Tresno nika. Ora tau selawat, ora tau maca Al-Qur'an, ora tau sedekah, ibadah lali, ning nek njaluk muluk-muluk, njaluke sing dhuwur-dhuwur gitu. Lah, wonten dalu menika kisahe laki-laki yang doanya selalu dikabulkan. Kula eling-elinge riyen nggih, Pak. Siap. Enten Imam Ahmad bin Hanbal, itu pendiri mazhab Hambali. Suatu ketika hatinya itu terdorong, punya keinginan kuat untuk pergi ke kota Basrah. Padahal jauh
Lah nggak tahu kenapa kok ada keinginan seperti itu. Kemudian diadakan suatu perjalanan menuju kota tersebut gitu. Singkat ceritanya Bu Erna. Kayak ngono singkat cerita sampailah Imam Ahmad bin Hambal ini, pendiri mazhab Hambali ini, di kota itu tapi udah malam, pas sholat isya. Akhirnya sholat di masjid. Setelah jamaahnya pulang, dia itu berniat tidur di dalam masjid itu. Tapi ternyata marbot masjidnya, marbot itu yang menjaga masjid itu, mengusirnya, tidak boleh. Karena nggak tahu ini marbot ini kalau ini ulama gitu. Karena dulu itu orang terkenal itu hanya namanya, fotonya, videonya nggak ada seperti sekarang, nggak bisa viral seperti sekarang ya Bu Erna. Jadi hanya dengar namanya terkenal tapi nggak tahu wajahnya seperti apa. Dan marbot masjid ini nggak tahu kalau ini Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian karena diusir ya keluar ke teras dan berniat tidur di teras. Tapi ternyata di teras pun diusir juga, nggak boleh. Marbotnya ngayal kayak banget iki lihatnya. Turun jero ora oleh, metu ya ora oleh, diusir meneh. Dijelaskan saya ini musafir, ingin tidur di sini, besok mau melanjutkan perjalanan. Tapi yo nekat, didorong-dorong nih Imam Ahmad bin Hambal ini. Wis pokoknya nggak mau tahu. Pokoknya serang gagas lehan, wis pokoknya ora oleh. Di dalam masjid nggak boleh tidur, di luar juga nggak boleh. Nah, kejadian ini dilihat oleh orang di samping masjid, penjual roti, pembuat roti. Kemudian dipanggillah itu Imam Ahmad bin Hambal. Wahai Syekh itu. Syekh itu panggilan untuk orang tua ya di sana. Orang tua bisa, orang kaya bisa dipanggil Syekh juga, orang berilmu atau ulama panggil Syekh juga. Tapi kali ini panggilan untuk orang tua. Wahai Syekh, silahkan kesini, silahkan menginap di tempatku. Kemudian Syekh ini ya datang, karena ya diusir, butuh penginapan, ya, akhirnya datang dan mendekati itu penjual roti itu, duduk di belakangnya. Kemudian sambil memperhatikan tukang roti ini membuat roti. Ternyata tukang roti ini punya amalan yang sangat unik sekali. Setiap kali bergerak ya, nambah garam misalnya, mecah telur, baca istighfar. Dan kalau tidak ditanya oleh Imam Ahmad ini, diam, baca itu istighfar. Terus kok astagfirullahaladzim itu. Nah, Imam Ahmad ini penasaran, tanya, sudah berapa lama kamu melakukan itu? Lalu dijawab oleh tukang roti ini, sejak saya jualan roti, jadi 30 tahun yang lalu. Kemudian tanya lagi, apa yang telah kau dapat dengan mengamalkan istighfar itu? Dijawab, apa saja yang saya inginkan dikabulkan sama Allah. Aku pengen rumahku banyak, tingkat 1, 2, 3, 4, 5, naik saiki tapi di sana ada. Aku pengen kendaraan, jaran duwe, kebun duwe, sapi duwe, unta duwe, macan duwe, mungkin saking kendaraan komplit. Nek saiki yo Pajero, Panther, Alphard, Honda Jazz, APV, ngoten niku. Duwe kabeh. Aku pengen istri solihah. Aku yo dikai sama Allah, malah papat orang gur siji lan. So papat solihah kabeh. Jadi apapun yang saya minta dikasihkan sama Allah, tapi cuma satu yang belum dikasih. Apa itu? Aku ingin ketemu Imam Ahmad bin Hambal. Seketika Imam Ahmad ini bertakbir, Allahu Akbar. Rupanya karena istighfarmu inilah aku datang ke sini jauh-jauh. Karena istighfarmu inilah aku diusir dari masjid itu, nggak boleh menginap. Intinya
dengan amalan istighfar itu dosa kita itu sedikit, sehingga menghalangi doa kita kepada Allah itu sedikit, sehingga kita berdoa ya mudah dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau kita ini berdoa kok nggak dikabulkan ya mungkin dosa kita banyak, Lehan. Salah satu dosanya laki-laki itu apa? Tahu nggak? Dianggap reneh ngono. Dosa oke banget, yaitu sering melihat istri orang lain. Waduh. Padha. Iya padha ning meneng bae lho. Kok ngomongnya? Wong iki ya pengalaman awake dhewe. Jadi dengan istighfar itu dosa kita berguguran, sehingga doa kita ya mudah dikabulkan gitu loh. Kalau kemarin doa tertolak, lah ini diatasi dengan ini Mas Sutrisno ya. Saya lanjutkan ini ceramahnya Mas Sutrisno. Biar doa kita mudah dikabulkan ya kita banyak istighfar gitu. Karena istighfar ini benar-benar ajaib ya. Bahkan doanya para nabi dan rasul itu kebanyakan mohon ampun itu. Kita ambilkan contoh Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam itu punya satu dosa saja, keluar dari surga. Lah kita ini dosanya banyak banget, nggak istighfar, tambah-tambah malah pengen masuk surga. Kebalik ini. Dan Nabi Adam itu punya dosa satu, istighfarnya 40 tahun baru dikabulkan sama Allah. Ada yang tahu doa Nabi Adam? Ibu-ibu siapa yang berani? Bu Sri Lestari? Mbah Ginem? Yang bisa saya kasih hadiah, tak kayak manukku. Manuk jeruk omah lho. Apa kayak hadiah manuk, duit rahasia peranggowo, apa arep utang Lehan. Doa Nabi Adam itu bunyinya begini. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Siapa yang bisa mengartikan? Lehan bisa? Senenge maidu gini ora iso. Rabbana ya Tuhan kami, dzalamna, kami telah zalim terhadap anfusana diri kami. Wa'in dan jika lam tidak takfir lana, engkau mengampuni kami, wa tarhamna dan merahmati kami, lanakunanna maka jadilah kami minal khosirin, termasuk orang-orang yang rugi. Jadi Nabi Adam itu minta doanya enggak ya Allah ampuni dosaku, enggak, pengakuan. Sudahkah kita ini mengakui punya salah? Sudah kan Lek Hantoko ini ngakui kalau sering nyawang bojone wong? Biasa. Kadang kita berdoa ya Allah ampuni dosaku, tapi nggak tahu dosa yang mana. Sering komen, Pak. Sering komen, Ya. keras kepala, merangi dewe. Nah itu dosanya nggak begitu banyak tuh. Sing banyak dan besar tuh nyawang bojone wong tadi. Salahmu mah itu kerjane. Delalah ya Pak Santo ngalah tuh. Ngerti yen aku harus balas dendam. Padahal aku ora siap. Tak kira Pak Santo wong dulu di Pak Supar sudah saya. Dan bahkan istimewanya istighfar ini ada ulama juga, Hasan Al-Basri. Itu ada orang minta solusi ke tempatnya. Banyak orang tapi kasusnya beda-beda. Ada yang tanya dosanya banyak, gimana cara ngatasinya. Ngatasinya ya disuruh istighfar. Ada orang pengen punya anak, pengen solusinya istighfar juga. Ada orang kesulitan air, seperti sekarang ini, solusinya disuruh istighfar. Ada orang pengen dagangannya lancar, diminta solusinya istighfar juga. Kemudian muridnya yang berada di sampingnya ini penasaran, ini guruku ini gimana ini?
orang tanya